Hai semuanya, terima kasih sudah mengeklik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir atau nggak sengaja lihat video ini di beranda kalian, bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokusuru ini. Ada tentang Shopee affiliates lainnya kayak Info Asia, Style Doubler. Terus kemudian aku juga bahas tentang cara jualan di Shopee, cara jualan di marketplace, dan juga cara bagaimana menggrowth bisnis di sosial media juga. Terus ada tentang Parent Talks, YouTube, terus masih ada beberapa pembahasan lain lagi. Teman-teman bisa cek di bagian playlist jika teman-teman itu minat dan tertarik dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang cara jualan. Ini lebih ke dropship gitu sih. Ya, bisa diimplementasikan di marketplace lain. Nah, kalau di sini aku tekankan, ini sebenarnya beberapa tips dan trik yang aku share ini tuh bisa digunakan dimanapun, di marketplace apapun. Tapi kenapa kebanyakan title atau judulnya itu tentang Shopee? Karena pada banyak ini lebih request dan bertanya tentang Shopee. Jadi aku mengikuti teman-teman semua. Tapi kalau semuanya ini tuh sebenarnya bisa diimplementasikan di marketplace lain. Oke, tentang cara menjadi dropship di Shopee yang terbaru tahun 2022. Ini tuh aku aku beri kayak update. Kemungkinan di tahun 2021 dan tahun 2022 itu beda, ada perbedaan sedikit gitu. Dulu sih kebanyakan orang itu tahu jualan itu dengan cara jadi agen, distributor, atau retailer dengan modal yang besar dan harus menyetok barang gitu. Namun di zaman sekarang itu banyak yang bisa mencoba peluang untuk menjadi dropshipper, untuk mulai membuka bisnis kecil-kecilan. Nah, untuk beberapa teman-teman itu mungkin tidak asing ya dengan istilah dropship yang sering terdengar atau terbaca di perkembangan tren jual beli online ini. Nah, dalam sistem dropship, teman-teman itu tidak perlu melakukan stok barang. Teman-teman hanya perlu memilih supplier terpercaya yang menyediakan layanan dropship, lalu teman-teman bisa mulai memasarkan produknya secara online. Nah, kenapa memilih dropship Shopee? Perkembangan zaman ya, dan kepopulerannya juga sekarang tuh Shopee, karena banyak yang namanya affiliate Shopee, itu semakin orang-orang itu tertarik dan penasaran dengan Shopee. Apakah Shopee itu apa sih gitu. Ditambah lagi banyak promo gratis ongkir, dan juga ada promo-promo lainnya kayak SMS itu Shopee mantul sale tanggal 25-an. Terus pokoknya banyak banget promo yang ada di Shopee, dan itu tuh kayak mengena banget di otak atau pikiran orang-orang yang suka belanja gitu. Dan di Shopee juga banyak supplier yang menyediakan kerjasama dengan sistem dropship. Pilihan produk dan promonya sangat beragam. Nah, inilah yang membuat Shopee kian terkenal. Tidak heran juga bahwa orang-orang sekarang itu lebih memilih jual beli online via Shopee. Oke, next, tips cara dropship di Shopee. Nah, ini gimana nih untuk memulai dropship di Shopee? Pertama, teman-teman itu pastikan nomor 1 itu riset pasar dulu. Nah, sesekali itu kamu itu perlu memperhatikan produk apa yang sedang tren dan diminati oleh masyarakat. Nah, teman-teman bisa menentukannya dari sana dan mencari supplier yang menyediakan produk tersebut. Atau tidak masalah jika teman-teman itu memilih produk yang teman-teman senangi, karena teman-teman bisa mengenal produk itu lebih baik dan lebih mudah untuk memasarkannya. Contoh nih, ada ketertarikan dengan fashion atau skincare. Ini aku lebih berpikiran sebagai perempuan ya, karena aku perempuan. Peluangnya itu ya lebih ke fashion dan juga skincare di era sekarang ya.
Dan juga kalau semuanya nih, contoh teman-teman itu menjual berdasarkan minat teman-teman yang tadi ya, contoh skincare gitu. Teman-teman itu lebih mudah untuk membuat kontennya nanti kalau jualan di sosial media, terus kemudian lebih menguasai juga bagaimana cara mempromosikannya dan menjelaskan produk lebih detail gitu. Untuk yang kedua, pilih supplier terpercaya. Nah, untuk cara dropship di Shopee yang penting adalah supplier teman-teman itu merupakan sosok yang bisa dipercaya. Jadi jangan asal nyomot jualan gitu. Dilihat dulu apakah reviewnya, terus performanya itu bagus, dan juga apakah sesuai produk yang dijual gitu. Dilihat dulu track recordnya. Waspada jika supplier tidak mengirimkan produk yang sesuai dengan keinginan pembeli, atau malah sama sekali tidak mengirimkan produk. Nah, ini coba dilihat lagi bagian review produknya. Selanjutnya yang ketiga yakni manfaatkan fitur promosi. Di sana banyak banget fitur promosinya, ada yang kayak diskon, terus kemudian ada bundling, beli 1 dapat 2 atau kasih bonus hadiah gitu. Nah, untuk poin yang keempat yakni jangan jual produk KW. Nah, kenapa sih kita tuh nggak boleh jual produk KW? Karena kalau semuanya kita itu menjual produk KW, hal tersebut akan membuat konsumen berpikir bahwa barang tersebut barang yang asli dan membuatnya merasa tertipu dengan iklan yang teman-teman tampilkan gitu. Apalagi banyak di kayak aksesoris HP biasanya ya, entah itu charger, entah itu headphone dan lain-lain. Nah, menjual barang asli meskipun dengan harga yang mahal akan membuat konsumen puas terhadap kualitas barang. Jujur, aku termasuk yes sih kalau ini. Jadi lebih baik jual produk asli, dan ketika kita beli produknya itu benar-benar yang sesuai kita harapkan gitu. Poin yang kelima, membuat konten yang menarik. Untuk menjadi seorang dropshipper, teman-teman harus memiliki akses untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk. Jadi kalau semuanya kita itu stuck dengan cuman jualan foto gitu, kita nggak bisa berkembang nih gitu. Makanya kita itu punya kekuatan, yakni di konten yang ditampilkan pada setiap marketplace menjadi sebuah kunci agar konsumen atau customer itu tertarik untuk membeli produk kita. Yang keenam, bina hubungan baik dengan supplier. Nah, ini juga salah satu kuncinya. Bisnis menjadi seorang dropshipper itu sangat bergantung dengan supplier atau vendor untuk kelancaran usaha, pastinya ya. Memilih supplier yang tepat akan membuat ketersediaan barang dan pengiriman kepada konsumen akan semakin lancar. Contoh nih, kalau semuanya kita tuh tipikal orang atau dropshipper yang ternyata sering meng-cancel orderan, nah ini tuh menjadi salah satu alasan bahwa supplier akan memblacklist kamu karena sering cancel, sering nge-keep barang tapi nggak dibayar gitu. Untuk poin yang ketujuh, jual produk kebutuhan sehari-hari yang menjadi pilihan. Nah, ini dia. Dengan adanya perkembangan teknologi, informasi membuat setiap orang mencari kebutuhannya di marketplace, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako. Ini salah satu pilihan lain ketika teman-teman itu nggak tahu caranya riset pasar, terus kemudian nggak tahu apa yang menjadi passion teman-teman, jualan yang sekiranya itu bakal laku, dan itu tuh mudah banget dapat izinnya, yakni dengan cara menjual produk kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk yang ke-8, cantumkan lokasi. Perlu digarisbawahi, cantumkan lokasi. Menjadi seorang dropshipper itu memang nggak mudah ya, membutuhkan lokasi untuk menjual produk yang teman-teman jual. Namun, pencantuman lokasi memang akan berpengaruh karena berkaitan dengan biaya pengiriman dari produk yang dijual. Contoh nih, aku tuh dari Karawang gitu. Aku dropship dari Jakarta. Nah, pastinya ada ini dong perkiraan bahwa jual produk
harganya, range-nya itu berapa, apakah itu sesuai dengan kalau semuanya dikirim di sini dulu atau dikirim ke alamat pembeli langsung gitu. Atau pembeli juga bisa nih langsung memikirkan ongkos kirim yang akan ditanggung ketika pengirimannya itu langsung dari Jakarta. Kalau semuanya sama-sama Jakarta, otomatis akan dapat 0 rupiah gratis ongkos kirim gitu kan. Nah, itu yang menjadi salah satu ketertarikan ketika kita memunculkan atau menuliskan lokasi yang ada di tempat jualan kita, di toko kita, di marketplace gitu. Nah, untuk proses dropship di Shopee itu seperti apa? Teman-teman perlu diperhatikan. Yang pertama yakni punya akun Shopee, pastinya dong. Kalau semuanya nggak punya akun Shopee ya tentu kita nggak bisa yang namanya dropship di Shopee. Jadi untuk poin pertama, pastikan teman-teman itu punya yang namanya akun Shopee. Yang kedua, cari pembeli. Untuk mencari pembeli ini, teman-teman bisa mencari pembeli yang berminat membeli produk supplier yang teman-teman tawarkan padanya. Setelah itu teman-teman bisa mencatat nama dan alamat pembeli yang nantinya akan teman-teman butuhkan untuk tahap selanjutnya. Bisa dipasarkan dulu di sosmed atau di orang-orang sekitar teman-teman yang sekiranya minat atau butuh dengan produk yang teman-teman jualkan ini. Yang ketiga, memesan produk. Nah, kalau ada yang beli nih, nah tinggal pesan produknya. Diinginkan oleh pembeli ya pastinya. Nah, di toko online itu, dan kemudian tuliskan nama toko online teman-teman semua, baru kemudian di check out sebagai dropshipper. Yang keempat, check out nih. Untuk men-check outnya, pastikan teman-teman itu mencentang atau memindahkan kursor mengaktifkan kursor, mengaktifkan mode dropship di Shopee. Selanjutnya, isi alamat pembeli. Ini diisi alamat pembeli ya, jangan diisi alamat teman-teman sendiri. Diisi sesuai dengan alamat pembeli yang sudah mengirimkan format order ke teman-teman ketika ada customer ya. Yang keenam, centang kirim sebagai dropshipper. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan mode dropship gitu. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik dan saran, boleh banget tulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram. Dan juga jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.